Proyek pengurangan, pembatasan, dan penghapusan polybromodiphenyl ethers atau PBDE dan emisi polutan organik persisten yang tidak disengaja atau UPOP adalah proyek bersama antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau Kemenperin dengan United Nations Development Program atau UNDP yang didukung dan didanai oleh Global Environment Facility. Tujuannya adalah mengurangi emisi PBDE dan UPOP melalui perbaikan siklus manajemen produksi dan pengolahan plastik yang mengandung PBDE. PBDE, polybromodiphenyl ether, adalah senyawa kimia yang banyak sekali dipakai di dunia industri sebagai flame retardant. Fungsinya adalah untuk menahan supaya ketika produk kita berkontak dengan sumber panas, dia tidak nyala dan menyebabkan terjadinya kebakaran. Sayangnya, dia bisa menyebabkan gangguan terhadap sistem hormon di dalam tubuh manusia yang berujung kepada gangguan pada reproduksi. Maka dari itu, proyek ini berfokus pada 4 komponen besar untuk mengatasi hal tersebut, yaitu memperkuat kebijakan pemerintah terkait PBDE, membangun kemampuan teknis manufaktur mengenai PBDE, sekaligus mengurangi penggunaannya di industri, mengurangi pelepasan emisi PBDE dari proses daur ulang, meningkatkan metode pembuangan yang tepat untuk limbah PBDE dan UPOPs. Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh emisi polutan organik persisten dengan meratifikasi Konvensi Stockholm pada 28 September 2009. Pemerintah kemudian menerbitkan Rencana Implementasi Nasional tentang Penghapusan dan Pengurangan POPs. Dan mendorong tindakan mendesak terkait dengan legislasi, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia untuk memenuhi kewajiban Indonesia pada Konvensi Stockholm. Salah satu upaya untuk mendukung komitmen ini adalah menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli di laboratorium pemerintah terkait pengujian kandungan PBDE sesuai dengan metode uji standar SNI IEC 62321-2015. Tentunya kita memerlukan analisis yang mendalam supaya kita pasti bahwa PBDE itu apa masih digunakan atau tidak, supaya tindakan yang tepat dapat dilakukan untuk mengurangi atau membatasi penggunaan PBDE yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Strategi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terpadu pada produk-produk yang mengandung PBDE di industri plastik dan elektronik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu produksi, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan dan penyaluran, serta pengelolaan limbah. Proses pemanfaatan limbah plastik menjadi cacahan dan resin daur ulang plastik diawali dari proses pengumpulan, kemudian dipadatkan atau ditekan untuk memperkecil volume, dan dikemas rapi oleh pengepul. Limbah plastik telah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis plastik dengan melihat kode plastik tersebut. Limbah plastik tersebut kemudian dikirim ke sentra atau industri daur ulang. Di industri daur ulang, limbah plastik dipilah-pilah untuk dibersihkan dari pengotornya, lalu dicacah menjadi cacahan plastik. Sejak dimulai pada tahun 2016, proyek ini telah berhasil meraih beberapa pencapaian, yaitu pencapaian terkait kebijakan pemerintah, kemampuan teknis, penghapusan penggunaan PBDE secara bertahap, pengenalan best available practices dan best environmental practices dalam sektor daur ulang plastik, dan upaya pengurangan emisi PBDE di industri daur ulang. Capaian terkait kerangka kebijakan dan peraturan nasional untuk mengurangi pelepasan UPOP dan PBDE telah menghasilkan Draft Regulatory Impact Assessment atau RIA, Draft Regulasi Pengawasan dan Pengendalian Produk yang mengandung PBDE, SNI untuk produk UPVC, Rancangan SNI untuk Power Bank, Draft Extended Producer Responsibility atau EPR, dan Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerapan ROHS. Capaian terkait kemampuan teknis dalam produksi plastik dan daur ulang plastik adalah tryout modul di 2 industri dalam draft petunjuk teknis penggunaan flame retardant dan identifikasi PBDE dalam bahan baku industri, serta pembuatan website dan dashboard Intrax terkait metode pendataan dan pemantauan PBDE atau ROHS pada produk berbasis plastik. Capaian terkait penghapusan penggunaan PBDE sudah menghasilkan
draft modul bimbingan teknis penjaminan mutu bebas PBDE bersertifikasi ISO 9001-2015, serta diadakannya 7 kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya PBDE terhadap kesehatan dan lingkungan di Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan total peserta 730 orang. Capaian terkait pengenalan BAT dan BEP dalam sektor daur ulang plastik saat ini sudah menghasilkan draft modul pelatihan penanganan, pemilahan, pemusnahan, dan pembuangan limbah plastik mengandung PBDE di sektor daur ulang e-waste. Draft panduan penanganan lingkungan terbaik atau BAT dan BEP untuk sektor daur ulang plastik, dan Gender Assessment Report. Capaian terkait pengurangan emisi UPOPS di industri daur ulang telah menghasilkan penyusunan petunjuk teknis penurunan UPOPS melalui penanganan bahan daur ulang yang mengandung PBDE, dan pedoman pemantauan limbah plastik yang mengandung PBDE di industri daur ulang plastik. Dan capaian terkait pengurangan emisi UPOPS dengan pembuangan yang tepat untuk limbah plastik yang berbahaya adalah proses pembangunan mini depo di Desa Babakan, Cirebon, dan pemilihan lokasi mini depo di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dan Depok, Jawa Barat. Dengan berbagai program dan capaian dari proyek bersama ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat lebih memahami mengenai PBDE dan dampak negatifnya, serta berupaya bersama-sama untuk mengganti penggunaan PBDE sebagai flame retardant dengan zat kimia lain yang lebih ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan.